bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan mampu melebihi target, yaitu sampai 4 juta hektar. Dan itu semua bisa tercapai tentu saja karena kerja keras satuan tugas, lalu sinkronisasi seluruh kementerian lembaga yang mendukung, dan tentu aparat yang melaksanakan. Pada sektor tambang ini ada 12 provinsi yang menjadi sasaran kerja dari Satgas itu, yang meliputi puluhan perusahaan yang mencapai luas hampir 9.000 hektar. Tapi hati-hati, ya, kalau ini tidak dikelola, tidak diawasi, tidak ditertibkan, maka sebaliknya yang menikmati itu adalah segelintir, sekelompok orang atau korporasi. Apalagi di dalamnya ada komponen instrumen negara, ada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepolisian. Itu membuat kita yakin target-target itu bukan hal yang sulit untuk dicapai, terutama karena koordinasi dan efektivitas kerjanya yang baik. Siang ini saya sudah bersama Bapak Barita. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Siang, Talita, kabar baik. Masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru ya Bapak. Bagaimana kemarin liburannya Pak? Ya, lancar semua, bahagia karena Natal dan Tahun Baru ya. Betul sekali, semoga kita semua diberikan kesehatan dan walafiat ya Bapak ya. Kemarin sudah dilaksanakan rapat mengenai evaluasi kinerja dan juga rencana program Satgas PKH sendiri Bapak. Pertanyaan saya, bagaimana hasil evaluasi sepanjang 2025 ini Bapak? Apakah target yang disusun sudah tercapai atau belum? Silakan. Ya, saya kira ini satu capaian yang tidak saja penting tapi cukup bagus ya. Karena penguasaan kembali lahan perkebunan yang ditargetkan awal itu adalah 1 juta hektar ya. Namun kemarin akhir tahun telah disampaikan rilisnya bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan mampu melebihi target, yaitu sampai 4 juta hektar. Artinya 400% dari target. Dengan nilai indikasi terhadap lahan yang sudah dikuasai, ini hitungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara loh ya, 150 triliun rupiah. Belum termasuk tegakan tanamannya. Jadi dari target itu lonjakannya sampai 400%. Dan itu semua bisa tercapai tentu saja karena kerja keras satuan tugas, lalu sinkronisasi seluruh kementerian lembaga yang mendukung, dan tentu aparat yang melaksanakan di dalam operasionalnya. Itu saya kira target yang cukup menggembirakan. Dan pada akhir tahun kemarin Jaksa Agung, kemudian juga Bapak Menteri Pertahanan itu sudah menyampaikan di depan Presiden capaian target yang tadi saya sampaikan. Begitu tadi. Luar biasa, berarti kabar baik untuk Satgas PKH ya Bapak ya. Dan selanjutnya Bapak, prioritas utama yang akan dijalankan Satgas PKH pada 2026 ini kira-kira apa? Ya, tentu saja itu melanjutkan ya penguasaan lahan melalui penertiban kawasan hutan konservasi ya. Lalu kemudian pengefektifan penagihan denda administratif termasuk penyelamatan keuangan negara. Nah, kemudian juga kalau saya lihat dari hasil rapat kemarin itu ditargetkan pada tahun 2026 ini akan diupayakan target itu selain yang 400% itu juga hasil penguasaan kembali yang diserahkan ke kementerian itu ada sejumlah 2.500.000 hektar. Itu telah diserahkan baik kepada PT Agrinas Palma Nusantara, Taman Nasional Tesonilo, dan hutan konservasi. Memang untuk tahun 2026 ini masih terdapat sekitar 1.600.000 hektar yang akan diproses verifikasi untuk diserahkan kepada negara tahap berikutnya sebagaimana 5 tahapan yang telah dilakukan tahun 2025. Nah, kontribusi fiskal secara nyata itu telah mencapai 2,3 triliun rupiah dan juga telah mendorong ketaatan dan kesadaran penyetoran pajak oleh wajib pajak sebagai sasaran penguasaan kembali.
Jadi tugas Satgas yang melakukan penguasaan kembali, lalu penguasaan kembali, lalu penagihan denda administratif sampai pada pemulihan keuangan negara itu juga dilakukan secara simultan dalam tahun 2025. Nah, tahun 2026 tentu saja itu apa yang sudah dicapai tahun 2025 akan berupaya ditingkatkan. Khususnya juga kemarin itu telah disoroti secara khusus sektor tambang ya, sektor tambang ini. Memang pada sektor tambang ini ada 12 provinsi yang menjadi sasaran kerja dari Satgas itu, yang meliputi puluhan perusahaan yang mencapai luas hampir 9.000 hektar. Jadi itu akan terus dilakukan. Dan kita yakin bahwa untuk tahun 2026 ini itu mudah-mudahan tidak jauh dari target yang lalu, bisa melampaui. Karena kita lihat sejauh ini efektivitas kerja dari Satgas di bawah Bapak Menteri Pertahanan itu cukup realistis, tapi juga progres kerjanya membuat kita yakin bahwa 2026 ini akan bisa melampaui dari target. Ya, sebab 400% 2025 itu dalam usia yang masih tahap konsolidasi, penyempurnaan solidaritas, tapi itu ternyata bisa maju. Dari sini kita yakin bahwa visi Presiden juga membentuk Satgas yang lintas sektoral ini merupakan satu strategi yang tidak saja tepat tapi efektif. Apalagi di dalamnya ada komponen instrumen negara, ada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepolisian. Itu membuat kita yakin target-target itu bukan hal yang sulit untuk dicapai, terutama karena koordinasi dan efektivitas kerjanya yang baik. Berarti luar biasa memang kinerja dari Satgas PKH sendiri ya Bapak. Berarti harapannya memang untuk peningkatan kabar baik dari tahun lalu Bapak. Dan berbicara mengenai peningkatan dari tahun lalu, apa kendala utama yang menghambat penyaluran bantuan di tahun lalu Bapak? Silakan. Saya kira kalau berkaitan dengan tugas-tugas Satgas ini, pada umumnya dalam operasionalnya bisa diatasi. Tapi memang itu hanya soal waktu ya. Misalnya kaitan pada denda administratif, ya ada keberatan. Dalam iklim demokrasi, dalam iklim bisnis yang transparan, kan keberatan itu dilayani ya, apalagi governance-nya harus benar. Jadi kendalanya bukan karena kesulitan pada ketidaktaatan untuk memenuhi, tetapi terutama pada butuh waktu proses untuk menagih, meyakinkan, dan kemudian kalau ada keberatan dibuka ruang yang terbuka. Sebab ini kan baru dilakukan sekarang. Karena baru dilakukan sekarang itu penjelasan serta dasar-dasar penghitungan denda administratif itu membutuhkan waktu untuk dijelaskan. Tapi karena Satgas itu kerjanya berdasarkan peraturan, regulasi, karena landasannya kuat, kalau kita melaksanakan peraturan regulasi kan tidak ada kesulitan. Sebab kita kan negara hukum, orang siapapun subjek hukum harus patuh pada regulasi itu. Nah, itu ya. Kemudian yang berikut, kesulitannya, kalaupun dianggap kesulitan, adalah verifikasi pencocokan data-data ya. Sebab kadang tidak sinkron antara data yang ada pada subjek hukum tersebut dengan data yang ada di kementerian atau di dalam instansi negara. Kemudian juga beda lagi dengan data yang ada di lapangan. Tapi sekali lagi, karena di Satgas ini orangnya kan bukan pemain-pemain baru yang sudah tahu pengalaman hulu hilirnya, nggak bisa diakal-akali. Jadi kalau tidak cocok dilihat data lapangan. Data lapangan pun tidak bisa dimanipulasi karena semua instrumen Satgas sampai ke daerah itu adalah orang-orang yang tahu betul praktek-praktek, dekat dengan masyarakat dan tahu apa pola-pola pergeseran. Jadi mau dibuat dengan cara apapun, dengan tujuan untuk menghindari sebuah tanggung jawab, itu bisa ditemukan.
Itu yang tadi disebutkan. Kalau disebut kendala atau kesulitan bisa diatasi. Hanya memang perlu waktu karena kita kan berlomba dengan waktu. Apalagi harapan masyarakat besar, targetnya besar, dan tahun 2025 sudah memberikan target yang begitu baik. Nah, kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk melengkapi dan memverifikasi data-data tadi. Nah, itu yang saya kira kalaupun dianggap kesulitan. Tetapi sepanjang sampai dengan saat ini Satgas bisa mengatasi itu. Satu. Yang kedua, memang diperlukan apa yang disebut Menteri Pertahanan. Ya, kita harus pahamlah karena negara kita negara hukum, dinamika bisnis kita berkembang cepat. Memang ada celah kerawanan. Dan itu celah kerawanan itu sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah kan. Nah, itulah yang oleh Satgas ini ditemukan dan berupaya dalam rangka evaluasi terhadap regulasi. Jadi tidak hanya mengatasi persoalannya, tapi membangun sistem kedepannya agar tata kelola itu benar-benar berguna dan bermanfaat untuk melindungi bisnis, tapi juga untuk memastikan kepentingan nasional, kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, termasuk kepentingan negara itu terjaga. Jadi tidak ada bisnis yang berada atau berdiri di atas kepentingan nasional. Kepentingan nasionalnya yang menjadi utama lewat regulasi, nah itulah diatur tata kelolanya. Jadi itu saya kira dengan temuan-temuan dan kinerja Satgas ini telah menemukan itu, karena di sana tidak hanya sektoral. Kalau sektoral misalnya hanya bisa dilihat dari satu aspek, oh bagus. Ya, misalnya dari aspek kehutanan, tapi juga dilihat dari aspek lingkungan, dilihat dari aspek tata ruangnya, dilihat dari informasi saintifiknya, digital, informasi geospasialnya, sehingga itu semua menyeluruh dengan pendekatan kebijakan satu data, maka akan membangun sistem tata kelola yang tidak saja transparan, akuntabel, tetapi mendukung pada kedaulatan, kepentingan, dan kemaslahatan rakyat banyak. Pasal 33 itu. Saya kira itu yang paling bisa disampaikan ya, sehingga kesulitannya itu hanya soal waktu kerja kita yang cukup padat. Berarti memang apapun kendalanya kita memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan apapun itu ya Pak ya. Dan tadi sudah membicarakan mengenai kendala dan hasil evaluasi 2025 Pak. Apa visi dan fokus utama program kerja Satgas PKH di tahun 2026? Saya kira ini tidak lepas dari dibentuknya Satgas ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo. Itu harus digarisbawahi. Kemudian Satgas tidak bekerja dengan agendanya sendiri. Agendanya visi Presiden, kedaulatan ekonomi, kepentingan nasional, kepentingan bisnis harus disinkronkan. Maka Satgas mengimplementasikan itu khususnya di dalam kawasan hutan. Nah, di dalam kawasan hutan ini ya peluang untuk kekayaan negara, kekayaan sumber daya alam itu mendatangkan satu kesejahteraan bagi rakyat itu sangat besar. Tapi hati-hati ya, kalau ini tidak dikelola, tidak diawasi, tidak ditertibkan, maka sebaliknya yang menikmati itu adalah segelintir, sekelompok orang atau korporasi. Itu yang harus dilihat ya. Jadi visi aswacita dari Pak Presiden Prabowo itu saya kira melandasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini, termasuk arahan dari Menteri Pertahanan. Ya, kita tahu bahwa Menteri Pertahanan beberapa kali menyoroti soal waktu yang lalu IMIP-IWIP itu, dan itu benar. Dan kita lihat hasil progresnya kemarin. Itu 4 juta hektar target penertiban kawasan hutan itu. Kalau hanya sekedar pendekatannya biasa-biasa, itu puluhan tahun sudah dikuasai. 4 juta hektar selama puluhan tahun itu kemana saja hasilnya? Baru sekarang. Nah, itu artinya visi yang kuat dari seorang presiden, kemudian implementasi eksekusinya yang akurat dari pejabat ya yang ada
membantu presiden sampai penegakan hukumnya oleh Kejaksaan Agung misalnya, ya itu menunjukkan satu sinergisitas bahwa sama-sama mendukung kepentingan ekonomi, kepentingan nasional, tapi harus didasarkan pada aturan ya yang mengatur seluruh kepentingan bisnis korporasi ini. Itu saya kira yang perlu disampaikan ya. Luar biasa teman-teman. Setelah membicarakan mengenai evaluasi, prioritas, visi dan misi, kira-kira apa harapan terbesar Bapak terkait Satgas PKH di tahun 2020? Silakan. Ya ini memang saya kira kita yang menilai kerja Satgas itu, kita tentu bisa memberikan data-data kuantitatif, capaian-capaian ya. Tapi yang paling bisa merasakan, yang paling di depan merasakan itu adalah masyarakat. Contoh kemarin ya, Satgas dibentuk Januari 2025. Kemudian apa yang kita khawatirkan itu terjadi di dalam November. Selama Januari sampai November, Satgas sudah mengerjakan penertiban kawasan hutan. Seandainya lah itu tidak dikerjakan, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi bencana yang lebih besar ini. Kan begitu. Iya. Jadi artinya dari aspek itu pilihan untuk tugas-tugas Satgas ini bisa diukur. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saya kira perlu juga ini, kita bukan memuji diri ya, tapi dari beberapa kesempatan berdialog, bahkan masukan-masukan dari masyarakat, ada keinginan agar Satgas ini tidak hanya bergerak di dalam kawasan hutan. Beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan dengan NGO yang berkaitan dengan lingkungan, mereka mengharapkan agar sekiranya lah Satgas itu bisa masuk dalam penertiban sumber daya alam. Itu satu. Kemudian beberapa waktu yang lalu pimpinan Komisi 5 DPR Bapak Firman itu telah secara terbuka mengatakan akan mengusulkan perluasan kewenangan Satgas ini menjadi semacam model, dalam tanda petik ini bahasa beliau ya, KPK-nya kehutanan, begitu ya. Itu, nah dari situ artinya tidak ada yang bisa kita deteksi adanya resistensi atau penolakan. Bahkan korporasi yang diduga melanggar itu juga ya tidak resisten dengan itu. Mereka menyadari betul karena pola-pola yang dilakukan Satgas ini memang tujuannya untuk memulihkan kekayaan negara. Jadi artinya itulah harapan kita, dukungan masyarakat, dukungan publik akan sangat bermanfaat dan berguna untuk mendorong percepatan tugas Satgas ini sesuai harapan masyarakat, apalagi mewujudkan kawasan hutan untuk kesejahteraan. Kan begitu ya, kawasan hutan untuk kesejahteraan, sehingga itu akan berdampak pada upaya pemerintah membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan yang menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan nasional kita. Itu. Baik, berarti memang harapannya untuk Satgas PKH semakin lebih baik ke depannya ya Bapak, betul ya. Baiklah, pemirsa, sudah disampaikan oleh Bapak Barita mengenai evaluasi, visi, misi, dan prioritas serta harapan untuk Satgas PKH ke depannya. Terima kasih Ya, Bapak atas waktunya, Talita, ya. Semoga bisa bertemu di lain Ya, waktu. Sekian dari saya, sampai jumpa.